Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, la hawla wa la quwata illa billah. Selamat datang kembali di channel Kang Syari. Kita bertemu kembali dalam pembelajaran eh, materi kajian Bahsul Kutub, kajian kitab hukum Islam. Yang akan kita kaji adalah masih dalam kitab Bidayatul Mujtahid, tentang pernikahan. Nah, pada kesempatan kali ini masuk pada materi yang keempat, yang kelima tentang tentang tolak atau perceraian. Nah, jangan lupa sebelum kita lanjutkan, jangan lupa like, subscribe, dan share. Kita mulai bersama-sama dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan disimak, dilihat materi yang berikut ini saya share. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, perhatikan. Materi kelima, hukum talak tiga dalam satu ucapan. Serta materi tentang inna wa akhwatuha. Mungkin untuk pembahasan inna wa akhwatuha akan saya bahas di video berikutnya saja ya. Al-mas'alatul ula, ya. Al-mas'alatul ula, masalah yang pertama, jumhurul fuqaha al-amsor. Nah, ini ada ini kalimat yang salah ini. Kita cek di buku aslinya, di sini ternyata di kitab ini jumhurul fuqaha al-amsor. Ini adalah tanpa al, karena ini idhofah. Jumhurul fuqaha al-amsori. Mayoritas para ahli fikih beberapa masa. Ala anna talaqo. Ini maksudnya ini bersepakat ya. Nah, berpendapat. Jumhur fuqaha al-amsor, mayoritas ahli fikih beberapa masa, ala anna talaqo, bahwasanya talak, ini berarti berpendapat bahwasanya talak bilafdz tsalati, dengan lafaz tiga, hukmuhu, hukumnya, hukmut talqah, hukum satu talakan, satu ceraian, ats-tsalitsati, yang ketiga. Wa qala ahlu zahir, sementara kalangan tekstualis, wa jama'atun, dan sejumlah golongan, hukmuhu, hukum talak tiga dengan maksudnya ini ya, hukmuhu, hukumnya at-talaq bilafdz tsalas, gitu ya. Hukmul wahidah, hukumnya satu. Ini. Jadi mayoritas fuqaha ya, beberapa masa itu bersepakat bahwa saya talak, sekali talak dengan lafaz tiga langsung, itu hukumnya adalah langsung dianggap talak tiga gitu ya. Sementara pendapat kalangan tekstualis dan sejumlah golongan, hukmuhu hukmul wahidah, hukumnya adalah hukum satu talak saja. Wala ta'thira, dan tidak ada pengaruh lil lafzi, bagi lafal, fidzalika, dalam hal itu. Meskipun menggunakan lafal tiga itu tidak mengindikasikan atau tidak berimplikasi pada tiga talak. Kenapa? Karena diucapkan sekali. Itu menurut kalangan ini ahlu zahir dan jamaah, gitu ya, kalangan tekstualis dan segolongan yang lain. Wa hujjatu haula'i, nah, dan pendapat mereka ini berdasarkan argumentasi, wa hujjatu haula'i, dan dalil atau argumentasi atau dasar mereka ini adalah zahiru qaulihi ta'ala, teks secara itu ya, teks yang tampak ya, atau teks yang eksplisit dari firman Allah Subhanahu wa taala, at-talaqu marratan, bahwasanya talak itu dianggap
2 kali gitu ya. At-talaqu marratan. Talak itu batasnya 2 kali. Ila qaulihi fi tsalitsah, sampai firman Allah Subhanahu wa taala terkait dengan tolak 3. Fa in talaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghairahu. Fa in talaqaha, ini adalah pendapat dari kalangan ini ya, ahli dzahir ya. Bahwasanya talak langsung 3 itu dianggap 1 berdasarkan firman Allah SWT atau talak marratan. Kemudian sampai firman Allah SWT terkait dengan talak 3. Fa in talaqaha, maka jika dia suami itu mentolak perempuan, istrinya, fala tahillu lahu, maka tidak halal bagi si suami itu ya, min ba'du, dari setelah itu, hatta tankiha zawjan ghairahu, sampai dia perempuan itu atau istrinya itu menikahi selain dia gitu. Maksudnya di sini, jika seorang laki-laki sudah mentalak istrinya 3 kali ya, selesai cerai sampai talak 3, maka si suami itu tidak dapat merujuk kembali menjadi menikahinya sampai ada muhalil. Muhalil itu orang yang orang pihak ketiga yang menikahi si mantan istrinya itu, kemudian diceraikan, baru dinikahi lagi oleh si suami pertama. Nah, itu baru boleh. Nggak bisa rujuk lagi gitu ya, nggak bisa menikahi si mantan istri tadi sampai misalnya dinikahi oleh orang ketiga yang disebut dengan muhalil. Wal mutalliq bilafdz tsalas mutalliq wahidah. Wal mutalliq, orang yang mentalak bilafdz tsalasi dengan lafaz 3 langsung sekaligus, mutalliqun wahidatan. Mutalliqu wahidatin atau mutalliqun wahidatan. Dia itu disebut hanya di sini mutalliqu wahidatin ya. Mutalliqu wahidatin hanya seperti talak 1. La mutalliqu tsalatsin, bukan orang yang mentalak 3 gitu ya. Jadi seorang laki-laki yang bilang kamu saya talak 3, nah itu hanya dianggap 1 ya, bukan langsung talak 3. Dalil berikutnya, wahtaju, dan mereka juga berargumen aidon ya. Wahtaju aidon, dan mereka juga berargumen bima kharajal Bukhari, dengan apa? Dengan hadis yang takhrij oleh Al-Bukhari wa Muslimun, dari Imam Muslim. An Ibnu Abbas, dari sahabat Ibnu Abbas. Qala, Ibnu Abbas berkata, kana talaqu, dahulu talak itu, ala ahli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa Abi Bakrin, dan sahabat Abu Bakar, wasanataini, dan 2 tahun, min khilafati Umar, 2 tahun pada masa kepemimpinan Umar. Talaqus salafi wahidatan. Talaqus salafi wahidatan. Jadi 3 talak itu dianggap 1. Jadi kalau di masa Rasulullah SAW, masa Abu Bakar, dan 2 tahun masanya Umar, itu tolak 1 langsung 3, tolak 1 lafal dengan langsung mengatakan 3, itu disebut dianggap cuma 1 saja. Fa'amdahu alaihim Umar. Ya. Lantas ini diberlakukan oleh sahabat Umar. Ya. Ya. Fa'amdahu alaihim Umar. Amdo itu apa ya? Amdo yudi imdo. Maksudnya mungkin masih diberlakukan atas mereka. Gitu ya. Jadi intinya tolak 3 ini diberlakukan 1 kalau hanya mengatakan sekali. Gitu ya intinya. Wahtaju aidon, dan mereka berargumen juga bima rawahu Ibnu Ishaq, dengan apa yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Ishaq. An Ikrimah, dari sahabat Ikrimah, atau dari Ikrimah, an Ibnu Abbas, dari sahabat Ibnu Abbas. Qala, dia berkata, Allaqa rokanatun zaujahu salatan.
fi majlisin wahidin fahazina 'alaiha huznan syadidan. Nah, Rokanah ini nama laki-laki ya. Talaqa Rokanah. Rokanah mentalak zaujahu istrinya salasan 3 kali fi majlisin wahidin dalam satu majlis, dalam sekali waktu. Fahazina 'alaiha lantas dia sedih atas talak yang telah dilakukan itu terhadap istrinya. Huznan syadidan dengan sedihan yang sangat. Fasa'alahu Rasulullah SAW, lantas Rasulullah SAW ditanya oleh dia, kaifa talaqtaha, bagaimana engkau mentalak istrimu, gitu ya. Qala, lantas Rokanah menjawab, talaqtuha thalathan fi majlisin wahidin. Talaqtuha, aku mentalaknya, istriku maksudnya, thalathan 3 kali, fi majlisin dalam majlis wahidin yang satu, fi majlisin wahidin dalam satu majlis. Qala Rasulullah SAW bersabda, innama tilka talqatun wahidatun fartaji'ha. Innama sesungguhnya tilka itu talqatun satu talakan wahidatun yang satu fartaji'ha maka tarik kembali ha ya, istrimu atau talakmu itu ya. Ini adalah argumen yang dibangun oleh kalangan apa namanya Zahiriyah, bahwasannya satu talak yang dijatuhkan dengan lafal 3, bilang saya mentalakmu 3 kali ya, dalam satu waktu gitu ya, dalam satu kalimat atau dalam satu waktu, dalam satu majlis, itu menurut kalangan Zahiriyah atau tekstualis itu dianggap talak satu saja, dan juga segolongan ulama. Dan inilah argumentasi yang dibangun oleh mereka, yaitu firman Allah SWT dan sabda Nabi Muhammad SAW yang telah disebutkan tadi. Wa qad ihtajja, sementara ya ini telah berargumentasi man orang yang atau ulama yang intasoro yang membela liqaulil jumhur pendapat mayoritas ulama bi anna hadits Ibnu Abbas bahwasanya hadis Ibnu Abbas al-waqi'a fi sahihaini yang ada di dalam 2 kitab sahih, yaitu Sahih Muslim dan Sahih Bukhari, innama rawahu anhu min ashabi Tawus. Dia riwayatkan hadis tersebut dari min ashabihi Tawus ya. Innama rawahu anhu min ashabihi Tawusun, bahwasanya diriwayatkan dari sahabat Ibnu Abbas oleh Tawus ya, oleh Tawus. Wa anna jullata ashabihi, bahwasanya mayoritas atau kebanyakan sahabat-sahabatnya rawahu anhu luzumu thalath minhum Sa'id bin Jubair wa Mujahid wa Atha wa Amr bin Dinar wa jama'atu ghairihim. Nah ini, sementara kebanyakan sahabatnya meriwayatkan darinya luzumu thalath minhum. Di sini memastikan adanya 3 talakan dari mereka. Luzumu thalath gitu ya. Gitu ya. Jadi mereka itu meriwayatkan, nah di sini sampai luzumu thalath. Di sini koma. Wa anna julata ashabi rawu anhu luzumat thalath. Bahwasanya mayoritas sahabatnya atau sahabat Ibnu Abbas itu meriwayatkan dari Ibnu Abbas luzumat thalath. Jadi berarti 3 talakan meskipun sekali waktu atau sekali majelis. Di antara para sahabat itu adalah Sa'id bin Jubair, Mujahid, wa Atha, wa Amr bin Dinar, wa jama'atu ghairihim, wa jama'atun ghairahum, gitu ya. Wa jama'atun ghairuhum. Ini wa jama'atun ghairuhum. Di antara mereka yaitu di antara sahabat-sahabat Ibnu Abbas yaitu Sa'id bin Jubair, Mujahid, atau Amr bin Dinar, wa jama'atun ghairuhum. Jadi intinya adalah di sini ada apa namanya perbedaan antara hadis tadi, lafal hadis tersebut dengan
kenyataan bahwasanya ada riwayat yang lain dari sahabat Ibnu Abbas, bahwasanya dari para sahabat Ibnu Abbas, ya, itu ada apa namanya, pemahaman bahwasanya ada riwayat yang lain mengatakan bahwasanya ketika ada satu kali talakan dalam satu majelis, tetapi bilangnya tiga, maka ini berarti tiga. Nah, di antara para sahabat itu adalah Sa'id bin Jubair, Mujahid, atau Ammar bin Dinar, wa jama'atun, dan juga sekelompok orang selain mereka, gitu ya. Wa anna hadits Ibnu Ishaq wahmun, sementara hadis Ibnu Ishaq yang disebutkan di atas tadi itu wahmun. Jadi ada keraguan, ada apa ya? Dipertanyakan sebetulnya tentang ininya apa namanya riwayatnya. Wa innama arwasiqat annahu talaqa rakanatun zaujahu albatta la talatan. Nah, ini ada riwayat yang ada satu hadis yang diriwayatkan oleh sekelompok orang astiqatu yang terpercaya, ya, terpercaya ini kuat hafalannya, gitu ya. Annahu, bahwasanya dia, bahwasanya yang berarti bahwasanya talaqa rokanatun, rokanah mentalak zaujahu, istrinya, albattata, sekali. Mentalak sekali saja, la salasan, bukan tiga, gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Wasababul khilafi, dan sebab khilaf. Nah, sebelum kita lanjutkan sababul khilaf, tadi itu ada keraguan makna amdoh. Fa'amdohu alaihim ini, dan fa'amdohu alaihim Umar, dan Umar melanjutkannya, gitu ya, melanjutkan hukum tersebut, gitu ya, melanjutkan keputusan tersebut, gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Apa sebab terjadinya perbedaan pendapat antara jumhur dan apa namanya, kelompok tekstualis? Ini adalah, jadi kelompok tekstualis mengatakan bahwasanya itu adalah satu kali talakan, meskipun dikatakan tiga kali dalam satu waktu. Sementara mayoritas ulama bilang itu jatuhnya tiga, gitu ya. Wasababul khilaf, dan sebab perbedaan pendapat, halil hukmul ladzi ja'alahu syar'u, apakah hukum yang telah dijadikan oleh syariat, minal bainunati, ya, minal bainunati, dari bainunah, minal bainunati, kata bainunah, al bainunah. Entah. Oh, tolak bain. Sifat bain, ya. Wasababul khilaf, sebab perbedaan pendapat, halil hukmu alladzi ja'alahu syar'u minal bainunati. Halil hukmu, apakah hukum alladzi yang ja'alahu, telah dijadikan asyar'u oleh syariat, minal bainunati, dari talak bain, litalqa ats-tsalitsati. Maksudnya kebainan, talak bain itu tolak yang sifatnya selamanya, gitu ya. Talak bain, gitu ya. Nanti ada pembahasan tentang talak bain. Litalqa ats-tsalitsah, sifat kebainan dari talak yang ketiga, yaqa'u, terjadi biilzamil mukallafi nafsahu, dengan adanya kewajiban seorang mukallaf nafsahu, terhadap dirinya sendiri, hadzal hukmu fi talqatin wahidah am laisa yaqa'u, ya, apakah hukum tersebut, status tersebut itu dalam satu talakan itu dapat terjadi, am laisa yaqa'u, ataukah tidak terjadi. Gini, maksudnya begini, ketika syariat itu menjadikan bahwasannya
talak 3 itu menjadi bain dalam beberapa waktu yang dilakukan oleh seorang suami mentalak istrinya, itu kan saya tolak satu, kemudian di lain hari saya tolak satu lagi, itu kedua, saya tolak lagi menjadi 3. Nah, apakah model begitu itu ketika dilakukan dalam sekali waktu, saya tolak 3 sekaligus, ini apakah terjadi atau tidak? Ya, ini perbedaan pendapat ketika seorang mewajibkan bagi dirinya sesuatu yang sebetulnya itu terjadi dengan 3 kali, tetapi dilakukan dalam 1 kali. Apakah ini bisa terjadi? Wala yalzamu min dalika illa ma alzama syara'u. Dan sebetulnya tidak ada sesuatu yang wajib kecuali memang telah diwajibkan oleh syariat. Tidak ada sesuatu yang menjadi harus kecuali memang telah diharuskan oleh syariat. Faman syabbaha, maka siapa yang ulama yang syabbahat talaqo, menyamakan talak bil af'al dengan perbuatan-perbuatan allati yang yushtaratu disyaratkan fi sihhati wuqu'iha dalam keabsahan terjadinya sesuatu perbuatan itu, kaunu syurut asyara'iyah, adanya syarat-syarat syar'i fiha di dalam perbuatan tersebut, kan nikahi seperti nikah, wal buyu'i dan jual beli. Qala la yalzam, ya. Maka dia berkata, maka orang tersebut yang menyamakan talak dengan perbuatan-perbuatan yang mensyaratkan keabsahannya itu adanya syarat-syarat syariat di dalamnya seperti nikah dan jual beli, maka mereka akan berpendapat tidak harus, gitu ya. Waman syabah bin nuzur wal aiman. Adapun yang menyamakan talak itu dengan nazar dan sumpah, allati maltazamal abdu minha lazimahu ala ayyi sifatin, ya, yang mana bila mana seorang hamba mengharuskan, ya, dari dirinya lazimahu ala ayyi sifatin kana alzamat talaq wa kaifa ma alzamahu mutalik nafsahu, gitu ya. Jadi maksudnya di sini dengan apa namanya, ala ai sifatin, dengan model apapun, karena alzamat talaqo, di mana dia telah mengharuskan talak, kaifama bagaimanapun, alzamahul mutalik nafsahu, yang telah diharuskan oleh orang yang mentalak itu bagi dirinya sendiri. Jadi gini, ketika orang itu berpendapat bahwasanya talak itu seperti nazar dan sumpah, maka ketika seseorang itu mewajibkan bagi dirinya, saya nadar, padahal itu kan tidak ada keharusan dari syariat. Tetapi ketika dia bernadar, maka dia harus memenuhi nadarnya itu. Begitu juga ketika sumpah. Sumpah itu kan ketika awalnya tidak ada syariat dari Allah Subhanahu wa taala, tapi dia bersumpah, maka dia akan terbebani oleh sumpah itu dan harus dilakukan, gitu ya. Maka ketika talak itu disamakan dengan ini, maka orang tersebut akan berpendapat bahwasanya sekalipun dilakukan dalam sekali waktu, dia bilang saya talak 3 kali, maka terjadi kalau disamakan dengan nadar dan sumpah. Sedangkan bagi mereka yang mengatakan itu adalah hanya talak terjadi 1 kali, maka ini sejatinya talak ini bagian dari seperti nikah dan jual beli, yang mana apa ya, ya tidak harus ada intervensi dari syariat, ya gitu ya. Di sini harus ada intervensi dari syariat seperti nikah. Nikah itu ya sudah ada ketentuannya, jual beli dan lain sebagainya, gitu ya. Wa ka'annal jumhur ghallabu hukm at-taghlid fi talaq saddan lidzari'ah. Wa ka'annal jumhur, seakan-akan mayoritas ulama ghallabu memenangkan hukm at-taghlid, hukum memberatkan, ya, menghati-hatikan, gitu ya, fitolaki dalam talak, dan untuk menutup lidari hati pada akses. Jadi mayoritas ulama itu mengatakan bahwasanya 1 kali tolakan adalah jatuh 3. Ini kenapa? Karena kehati-hatian, ya. Ini talak ini jangan dimain-mainkan, menutup akses agar orang tidak mentalak langsung 3 dalam 1 waktu, gitu ya. Walakin, akan tetapi, ya, tabtulu bidzalika rukhsatus syar'iyyatu,
batalah dengan itu ar-rukhsah asy-syar'iyyah, keringanan yang sifatnya syar'i, warifqul maksud, dan kelembutan yang termaksudkan, yang dimaksudkan fi dzalika dalam hal itu, maksudnya yaitu fi qouli ta'ala la'alallahu yuhditsu ba'da dzalika amra. Gitu ya. La'allallahu, semoga saja Allah, yuhaditsu, la'allallaha yuhditsu, ya, ba'da dzalika amra. Yuhditsu, menjadikan, menciptakan, menakdirkan, ba'da dzalika, setelah itu, amran, suatu perkara. Maksudnya adalah, ini adalah apa namanya? Ketika seorang itu sudah mentalak sekali, bisa jadi barangkali nanti eh, akan tampak takdir yang mengatakan bahwasanya, oh ternyata saya mau rujuk kembali dan sebagainya. Jadi ada kesadaran dari seorang suami sehingga tidak lagi dilanjutkan, gitu ya. Oleh karena itu di sini apa namanya, para ulama, mayoritas ulama, jumhur ulama ini lebih memilih ini talak satu, ya talak tiga sekali waktu atau satu majelis itu dianggap tiga, gitu ya. Sementara mayoritas ulama, sementara ahlu zahir itu melihatnya sebagai satu saja, gitu ya. Ya, karena ya kita jangan di sini ada pembebanan yang lebih bagi orang yang mentalak, mempermainkan talak sekali, ya, talak sekali, tapi langsung berlafalkan tiga, itu supaya orang tidak main-main, gitu ya. Maka di sini mayoritas ulama melihat bahwasanya talak itu bukan hal yang dipermainkan, sehingga ya udah kalau mau talak satu ya bilang satu saja, gitu ya. Kalau misalnya bilang tiga, ya akan jatuh tiga meskipun sekali waktu, sekali majelis. Begitu. Wallahu ta'ala a'lam. Silakan dibaca kembali bila mana ada kekurangan dan kurang jelasan, dibaca kembali, disimak lagi video ini, mudah-mudahan bermanfaat. Dari saya mohon maaf yang besarnya, kita bertemu lagi di pertemuan yang berikutnya di materi yang ke-6 tentang macam-macam lafal talak dan pembahasan tentang kana wa akhwatuha. Sedangkan tentang inna wa akhwatuha ada di video berikutnya. Silakan, terima kasih dari saya mohon maaf yang besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.